Tribuners, Pilpres 2024 makin dekat. Sejumlah perkumpulan dan komunitas mulai menunjukkan dukungan politiknya. Mereka ramai-ramai menggelar deklarasi dukungan calon presiden dan calon wakil presiden. Sore ini Tribuners, kita akan mewawancarai salah satu figur yang sudah siap maju sebagai calon presiden di 2024 mendatang. Inilah special interview Gus Muhaimin menuju Presiden 2024, eksklusif di tribunambon.com. Tribuners, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Muhaimin Iskandar. Oke, kita langsung sapa Tribuners, selamat datang di Ambon, Pak. Terima kasih, senang sekali bertemu Tribuners. Dan alhamdulillah saya sudah di Ambon mulai dari tadi pagi. Oke, Bapak mohon maaf, lebih enaknya saya panggilnya apa? Cak Imin, Gus Imin, atau Bung Imin? Bebas. Bebas. Jadi bebas ini siapa, Pak? Biar saya nggak bingung nanti. Ya, kalau di Ambon ya Pak. Bung aja, Bung. Oh. Oke ya, Bung Imin. Ya, Bung Imin dan juga Tribuners, seperti biasa saat ini kita live di Facebook dan juga YouTube tribunambon.com. Kalian bisa bertanya di kolom komentar ya kalau ada pertanyaan. Nah, Bung Imin, ya saya sapa saja langsung Bung Imin. Bung Imin, sudah ada dukungan untuk maju ke Pilpres 2024. Tadi baru saja dapat dukungan dari generasi milenial di Kota Ambon. Kalau PKB sendiri melihat mereka ini bagaimana, Bung? Ya, pertama terima kasih tribunambon.com ya. Terima kasih saya bisa bertemu Tribuners sore hari ini dan dengan sangat berbahagia. Iya, saya sendiri tadi sangat surprise ya, terkejut dan bangga, bersyukur bisa bertemu para kaum muda milenial di Ambon. Bahkan sebagian dari beberapa kabupaten, misalnya dari dari mana lagi tadi, dari Tual dan beberapa tempat lain. Yang saya terkejut itu begitu antusias kaum muda dan punya kepedulian politik. Yang paling penting itu ya, karena semua data menunjukkan kaum muda hari ini bukan slogan seperti yang Bung Karno sampaikan bahwa kaum muda adalah yang bisa merubah masa depan. Tapi faktanya bukan hanya slogan, faktanya ini 40% lebih pemilih nanti adalah kaum muda. Dan saya berpikir potensi kaum muda ini bukan sekedar ikut-ikutan memilih, tetapi punya satu sikap sendiri. Dan yang menarik adalah kaum muda ini ternyata melek politik, paham politik, dan punya aspirasi politik. Sehingga pertemuan saya tadi pagi bukan saja mendapatkan support dan dukungan, tetapi menerima amanah titipan-titipan untuk bisa kita usung menjadi misi dan visi kita ketika kita berkuasa kelak di 2024. Banyak sekali yang konkret ya, yang menjadi titipan-titipan itu ya, salah satunya lapangan pekerjaan yang harus tersedia. Yang saya kagum, kalau dulu mungkin awal-awal pemilu reformasi masih sangat bagus, tapi 2004, 2014 kalau ketemu kaum muda yang ditanyakan, ya kita, nah sekarang tidak, beri kami pekerjaan. Kalau pekerjaan itu artinya mereka tidak instan membutuhkan yang bersifat bantuan, tetapi mereka diberi kesempatan untuk berkreasi, diberi kesempatan untuk berproduksi. Nah ini yang luar biasa. Dan saya fenomena di Ambon Maluku ini, fenomena yang hampir merata di beberapa tempat, kaum muda menunggu kesempatan. Mereka memiliki energi, mereka memiliki kemampuan, mereka memiliki motivasi yang tinggi. Saya lihat di berbagai tempat, kami punya tenaga, kami punya pikiran, tapi tidak ada kesempatan. Itu amanah pertama yang dititipkan kaum muda, dan dukungan serta amanah itu benar-benar memotivasi saya harus wujudkan keinginan kaum muda Indonesia. Paling tinggi adalah lapangan pekerjaan, ruang-ruang untuk berekspresi secara produktif. Dan tadi saya selain pekerjaan, mereka apresiasi terhadap seniman,
Iya. muda, apresiasi terhadap apa namanya musik Hmm. pada penyanyi itu harus baik mungkin di masa-masa sulit ekonomi Iya. seperti ini. Berarti Pak terkesan sekali ya dengan Ya, pemuda Maluku, apalagi betul. tadi katanya ada mereka juga menciptakan lagu khusus untuk Bapak Betul, untuk Capres nanti betul, ya. luar biasa. Nanti kalau saya terpilih, mereka yang pertama saya undang ke istana itu, kira-kira. Oke. Bapak Pak sudah singgung tadi soal terpilih, Pak. Ini sudah mulai dideklarasi oleh banyak pihak Ya. seperti yang saya sudah singgung di awal tadi, Pak. Pak sendiri bagaimana, Pak? Sudah siap menjadi capres di 2024 nanti? Benar, tadi di Ambon ini selain kaum muda, tadi juga perempuan NU ya, Iya. menyampaikan deklarasi dukungan, dan ini juga tidak hanya di sini, di berbagai tempat. Hmm. Ini artinya ada harapan, harapan yang merasa bisa dititipkan kepada saya, yang merasa bisa saya akan buktikan untuk diperjuangkan. Itu hope ya, harapan itulah. Dan apakah saya siap? Nah, saya justru sebaliknya. Kenapa harapan itu dititipkan kepada saya? Berarti saya punya satu modal, yaitu kepercayaan, yaitu konstituen, yaitu dukungan, yaitu harapan. Nah, hope inilah buat saya sudah cukup untuk modal menjadi calon presiden, dan harus siap karena hope ini, harapan ini terrangkum di dalamnya aspirasi, cita-cita, perintah-perintah, kemudian ideologi. Iya. Ideologi ini teoretik maupun dogmatik, bahkan juga yang bersifat apa namanya nilai-nilai. Oke, Pak, selain dari deklarasi dan dukungan-dukungan dari orang nih, Pak, kan beberapa waktu lalu juga Pak sudah terlihat mengatakan ke publik kalau saya siap mencalonkan diri di Capres 2024 nanti. Lalu Pak sendiri, Pak, kalau dari Bapak apa yang sangat apa sih yang membuat Bapak sangat niat dan sangat bertekad sekali untuk maju di 2024? Pertama kan saya adalah ketua umum PKB. Ya. Sementara 13 juta pemilih PKB melalui muktamar PKB di Bali tahun 2019 memerintahkan kepada saya untuk berjuang menjadi calon presiden tahun 2024. Itu perintah diawali dari perintah para kiai. Perintah para kiai muda di Jawa Timur, ribuan kiai muda berkumpul, kemudian memerintahkan saya untuk maju, lalu oleh PKB ditangkap, kemudian dijadikan keputusan PKB. Nah, karena itu keputusan muktamar yang harus saya perjuangkan, maka saya harus berjuang. Itu teknisnya, tetapi substansinya adalah sebetulnya karena saya lahir dan dibesarkan dari keluarga besar Nahdlatul Ulama, keluarga besar kultur pesantren, keluarga besar rakyat marginal ya. Pesantren itu masyarakat marginal yang serba terbatas. Dari sana memang ada motivasi yang sama dalam kami ingin merubah nasib. Fasilitas pendidikan yang apa adanya, kehidupan ekonomi yang pas-pasan, kemudian kehidupan kesehatan yang harus dirubah. Kami harus merubah nasib. Makanya kami melahirkan reformasi. Makanya kami melahirkan undang-undang SJSN, sistem jaminan sosial, supaya murah kesehatan, supaya murah pengobatan, itu merubah nasib. Nah, target 2024 adalah merubah nasib secara ekonomi, supaya lebih baik lagi. Ya, itu kemudian yang membuat saya merasa bukan soal siap. Kalau siap pasti siap, tapi soal ini perintah yang harus diwujudkan. Saya mewakili kaum marginal pesantren yang ya alhamdulillah lah reformasi ini telah merubah sistem kesehatan jauh lebih murah dibanding Orde Baru. Bahkan sekarang dari undang-undang yang kami buat itu cuci darah pun sudah bisa gratis. Dulu nggak bisa. Nah, kita terus akan bergerak merubah nasib kita ini. Jadi intinya kalau Bung maju jadi capres dan kemudian terpilih, otomatis Indonesia akan jadi lebih harus maju dirubah, lagi. harus dirubah. Terbukti. Saya sudah bikin undang-undang pesantren, saya sudah bikin undang-undang SJSN, sistem jaminan sosial, BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan. Itu yang dulu tidak pernah ada di zaman Orde Baru, yang itu bisa mulai bergerak. Bahkan nanti
pada level berikutnya tahapnya adalah membeli teknologi kesehatan. Negara atau pemerintah harus membeli alat-alat kesehatan yang canggih dan kita bikin sendiri alat-alat kesehatan. Nah, ini yang harus kita lakukan sehingga murah nanti kesehatan kita di tanah air. Bahkan jauh lebih murah di negara-negara barat, negara-negara Amerika, Eropa. Harus lebih murah, tapi kita pegang teknologinya. Inilah yang menjadi tema besar kita, yaitu change. Merubah nasib, berubah menjadi lebih baik, sehingga itu menjadi tujuan dan motivasinya. Dengan visi Bung nanti untuk merubah Indonesia menjadi lebih baik, siapa yang menurut Bung yang akan cocok mendampingi Bung nanti di Pilpres 2024? Sebetulnya misi ini sudah kita titipkan sejak Pak SBY, sehingga ada undang-undang SJSN. Misi ini kita titipkan ke Pak Jokowi, sehingga ada undang-undang pesantren. Misi ini sudah kita titipkan Pak Jokowi, Pak JK, Pak Ma'ruf Amin untuk terus memberikan perhatian pada visi-visi dan cita-cita kita. Nah, soal yang mendampingi adalah soal kecocokan dari perahu koalisi. Nah, perahu koalisi inilah yang sedang kita susun. Ibarat sebuah perahu itu serpian-serpian kayu yang kita bangun, kita tempel, kita rakit, kita ikat menjadi sebuah perahu yang siap mendaftarkan calon presiden, sedang kita susun. Ibaratnya kita sudah sampai pada level kayu-kayu terkumpul dan mulai kita rakit. Nah, yang sudah sangat firm dari berbagai kayu itu Gerindra. Gerindra secara kepartean sudah bersepakat untuk bareng. Soal formasinya, soal siapa saja yang akan dan bagaimana pasangannya, proses akan mengajak partai-partai lain untuk berdiskusi. Sehingga saya dipasangkan dengan siapapun pada dasarnya siap. Yang penting target dan misi kita berjalan dan perahunya tercukupi. Nah, sebetulnya dengan Gerindra itu tahap awal ya, dari kumpulan kayu-kayu menuju satu perahu pendaftaran yang 20%. Nah, alhamdulillah kalau modal awal sih sudah 20%, lebih bahkan 22% kalau bersama Gerindra. Tapi kita merasa nggak cukup. Kita harus ajak yang lain untuk bergabung. Tapi modal awal ini insya Allah sudah. Nah, siapa? Ya, nanti kita tunggu proses supaya siapa yang mendampingi saya adalah bagian dari penguatan perahu itu. Nah, ngomong-ngomong soal koalisi dengan Gerindra ini, Pak, katanya nanti akan daftar bersama-sama. Oh iya, betul. Jadi kita sepakat membangun perahu. Kita sudah bawa pilihan-pilihan kayu, kita siapkan lem, kita siapkan paku, kita siapkan ikatan-ikatan untuk menuju perahu pendaftar. Kita mulai besok tanggal 8, yaitu mendaftarkan partai. Mendaftarkan partai, insya Allah siang kita bersama Pak Prabowo dan bersama Gerindra dan PKB, kita mendaftarkan partai. Kita berharap ini sudah bisa menjadi landasan perahu awal ya, supaya nanti bisa mengajak perahu kayu-kayu yang lain. Nanti akan datang sama-sama bersama Pak Prabowo ke KPU. Nah, Pak, apakah pada saat itu juga langsung menunjukkan kalau ini sudah terjalin deklarasi secara resmi dari PKB dan juga Gerindra? Belum. Kita akan bertahap ya, menyelesaikan pendaftaran partai dulu. Setelah partai, masing-masing kan kerjanya berat nih. Masing-masing harus menyiapkan syarat-syarat disebut partai yang sah sebagai peserta pemilu. Waduh, pekerjaannya minta ampun. Berat, sulit, berliku, dan butuh tenaga dan biaya. Yang namanya kartu anggota, yang namanya saya tiap malam segini yang harus saya tanda tangani. Sampai hari ini masih menumpuk, bertumpuk-tumpuk. Itu semua proses pendaftaran. Nah, kami bersepakat dengan Gerindra, kita tuntaskan pendaftaran, partai sampai tuntas, kita susun prosesnya. Nah, nanti tanggal 13 sampai pada tahap yang berikutnya. Setelah daftar pemilu, kita akan berkomitmen berdua. Dan perlu dicatat bahwa ini komitmen koalisi saja. Yang menunggu usulan kebersamaan dari partai-partai lain. Komitmen itu nanti tanggal 13 Agustus. Di tanggal 8 nanti daftar bersama-sama ke KPU, tanggal 13 bikin komitmen. Bikin komitmen. Ya, ibarat kalau anak muda
tanggal 8 itu kenalan, Mm-mm. tanggal 13 pacaran. Nah, Oke. kira-kira Jadi gitu. masih ada pacaran nanti Oh, masih masih lama panjang lagi ini. ya nikah. Jadi Pacaran, habis itu apel malam minggu, ah, habis banyak. itu kasih sinyal kepada orang tua, direstui apa enggak. Masih Oke. panjang, masih panjang. Tapi ngomong-ngomong Bung, kalau soal pacaran, kalau Mm-mm. dinamika orang pacaran tuh ada, pasti Ya. mereka ada bertengkar atau di tengah jalan mereka mungkin putus. Gimana Bung Ya, soal itu ini? hanya bisa diatasi dengan doa. Nah, Oke. jadi pacaran ini nanti Mm-mm. Gerindra sama PKB pacaran ini tentu akan berharap sampai pada kepelaminan. Iya. Nah, pacaran kita tanggal 13 itu kalau bahasa anak sekarang jadian lah gitu Iya. ya. Jadian, Jadi ya. kita sudah mulai saling tembak jadian. Nah, tapi itu kalau pacaran 2 orang. Ini Iya. kan butuh banyak partai nih. Butuh banyak. Bukan berarti selingkuh nih, bukan, tapi ini ya kebersamaan. Oke. Berarti kalau di komitmen nanti ada masih kemungkinan nanti PKB dan juga Gerindra akan mencari parpol lain untuk bergabung. Was pasti karena kita ingin menang ya, Ya. kita ingin menang. Jadi koalisi harus sebanyak-banyaknya. Mm. Nanti pasti yang disebut koalisi itu dibangun atas 3 dasar. Dasar pertama cita-cita, dasar yang kedua kecocokan, dasar yang ketiga tentu pilihan kepemimpinan. Oke. Nah, nanti setelah kita pacaran cocok, nanti istilahnya kalau siapa capres dan cawapresnya, ya tentu pasti masing-masing saya gitu kan. Semua ingin jadi capres. Ya oke, kita adu, kita diskusi, kita kaji, kita cari pendapat. Nah, kalau perlu kita survei gitu ya. Nah, itu nanti menjelang pendaftaran setahun yang akan datang. Nah, Bung, saya tanya lagi, Bung, ini masih soal pacaran dan sampai dengan kepelaminan nanti ya, Bung ya. Iya. Ngomong-ngomong soal pacaran, tentu ada juga kan hubungan manis dengan Gerindra. Kenapa sih PKB lebih memilih kemudian berkoalisi dengan Gerindra, berkomitmen? Karena sebagai syarat suami istri Ya. itu sudah terpenuhi. Mm-mm. Ya, ibaratnya di antara kami sebagai pacaran ini lihat dulu udah punya pekerjaan belum? Mm-mm. Terus sudah pada mandiri belum? Iya. Sudah dewasa belum? Sudah punya pengalaman belum? Nah, dengan Gerindra dan PKB ini sama-sama sudah ya kita sudah sama-sama akil balik lah gitu ya. Udah makin mesra lah, Ya, kata-kata mesra gitu, gitu. sudah cocok lah gitu. Tapi tentu tahapannya masih harus kita Iya. lalui. Dan memang harus begitu kan, kalau mau kawin harus betul-betul ada proses ya, yang ya ada lamaran, ada pengenalan, ada malah saya dengar sekarang sebelum nikah itu ada cek kesehatan, gitu. Apakah sehat masing-masing calon mempelainya gitu. Ya, itu biasa, wajar dari sebuah proses. Kalau hari ini kan ada kan di rumah sakit itu Iya. punya paket nikah, check up pranikah sekarang. Itu kemajuan itu, dulu cuma cukup pacaran selesai. Nah, sekarang sudah sampai ke situ. Artinya tahapan ini harus kita lalui. Ya. Teman-teman pada nggak sabar sih, ayo cepet dong deklarasi. Saya bilang ya harus sabar. Yang penting kita sudah mulai menuju arah yang tepat itu. Ya. Tapi intinya ini akan berkomitmen ke arah yang lebih serius. Jadi akan bertahan nanti sampai di 2024. Dan janur melengkungnya nanti pada saat pendaftaran di akhir tahun 2013. 2023. Nah, oke Pak. Nah Pak, mungkin saya pertegas lagi ya Pak ya. Bung ya, saya ulang kepanggilan Ya bebas, Bung boleh, Pak boleh, Gus boleh. Bung, saya tegas lagi, berarti ketika Gerindra dan PKB sudah berkomitmen, ini belum ada pasangan yang pas nanti untuk membawa mereka ke pelaminan, akan menggait lagi pasangan yang lain. Kira-kira pasangan yang lain ini dari PKB dan Gerindra sudah melihat peluang ke siapa? Ya, kalau kita ketemu partai-partai selalu kita menawarkan. Partai besar, partai kecil, partai menengah, kita selalu menawarkan. 2 hari yang lalu saya ketemu banyak pimpinan-pimpinan partai, saya juga menawarkan. Ayo gabung di perahu ini. Karena yang penting kita pacaran dulu, nanti kita diskusi sambil jalan. Saya bilang PKB Gerindra sudah saling nembak, tapi kita nanti butuh untuk bersama-sama proses. Moga-moga sukses sampai janur melengkung, sukses sampai ke KUA. KUA itu KPU maksudnya.
Itu kesuksesan. Semua memahami. Oke, sambil jalan. Kalau tadi Bung sudah bilang partai besar yang sudah didekati, partai-partai kecil itu partai-partai apa saja, Bung? Semua Semua. kita sudah janjian juga untuk makan malam, Ya. janjian ngobrol-ngobrol, ya saling penjajakan untuk menuju satu kebersamaan. Kalau dengan PKS bagaimana, Bung? Semua partai kita diskusi, Ya. ngobrol, tapi sampai hari ini belum ada sikap ya, belum ada sikap. Masih pada level janjian ngobrol saja. Ya. Tapi yang sudah baru Dengan Gerindra. Tapi berarti ada kemungkinan juga nih PKB akan kembali berkoalisi dengan PKS. Tergantung PKS, tergantung situasi, tergantung kecocokan, belum ada satu kepastian. Tapi kalau dengan Gerindra sudah pasti. Pasti ya. Oke. Nah, Bung, saya jika terpilih nanti jadi presiden atau jika Bung mencalonkan diri nanti jadi presiden, bagaimana strategi Bung untuk memenangkan pemilu 2024? Ya, saya kira tidak jauh beda ya dengan pileg. Karena satu paket ya, satu paket pilpres dengan pileg. 3 kekuatan utama yang menopang dari pileg atau pilpres itu, satu struktur pengurus. Struktur pengurus ini benar-benar bekerja. Kedua, caleg-caleg. Yang ketiga, kekuatan kultur. Tokoh-tokoh sosial, keagamaan, budaya, adat, tokoh-tokoh, ini kultur. Ini pilar ketiga. Jadi struktur, caleg, dan tokoh-tokoh. Ini akan menjadi satu barisan. Yang paling penting saya ingin untuk pileg bisa 100 kursi gitu. Sekaligus kalau sudah 100 kursi otomatis menopang perolehan pilpres. Nah, di situ 3 strategi juga. Satu, adu gagasan. Hope itu tadi, harapan tadi kita sosialisasikan. Kesepakatan tentang merubah nasib lebih baik. Kemudian yang kedua menyiapkan langkah-langkah program konkret. Apa yang bisa kita jadikan program detail di 2024. Yang ketiga tentu komitmen, ikatan. Jadi sekarang ini susah ya, katanya politisi banyak janji. Sekarang sudah tidak bisa janji lagi. Sekarang levelnya sudah komitmen. Teken kontrak, komitmen kalau jadi bagaimana kepada semua kelompok-kelompok masyarakat. Sudah begitu, detail. Untuk petani apa, subsidi, untuk pengangguran apa. Ya banyak program Pak Jokowi yang harus diteruskan. Banyak program-program yang harus dijalankan dengan baik. Yang strategis dari Pak Jokowi harus dijalankan dan kita siap menjalankan itu. Nah, Bung, sebenarnya ini ada komentar dari Tribuners ya. Semua menonton ada di Facebook. Ini namanya Abdul Rohim. Katanya mantap Gus Muhaimin untuk Indonesia sejahtera, dari NU untuk bangsa. Terima kasih. Ya, katanya tidak ada lawan. Dukung Bung menuju Presiden 2024. Amin. Terima kasih. Oke. Nah, Bung, ngomong-ngomong soal koalisi tadi, masih berkomitmen dulu di tanggal 13, Bung. Saya tanya, ini terkait dengan ada koalisi yang sudah dibentuk. Kan kita sudah melihat ada koalisi Indonesia Bersatu, PAN, TPP, dan juga Golkar. Kalau Bung sendiri melihat koalisi ini bagaimana? Saya sudah nanya langsung teman-teman yang ada di KIB. Dan ternyata sangat bagus ya. Sangat bagus itu begini. Teman-teman yang ada di KIB melihat bahwa kita akan berkomitmen untuk bersama-sama membangun minimal 3 calon. 3 calon presiden. PDIP sudah bisa nyalonkan sendiri. KIB sudah bisa nyalonkan sendiri. PKB Gerindra sudah bisa nyalonkan sendiri. Kita berharap 3 calon ini bisa running. Di 2024. Jadi 3 calon. Siapa calonnya saya kira butuh waktu. Tapi yang jelas partai-partai semua berkeinginan 3 calon karena apa? Karena supaya pembelahan di masyarakat tidak langsung di 2 calon.
Tapi betul-betul ini seleksi politik, bukan seleksi agama, bukan seleksi suku, bukan konflik golongan, bukan ras gitu. Ini betul-betul politik. Iya. Kompetisi politik. Kalau 2 nanti semua cara, segala cara dilakukan. Tapi kalau 3 benar-benar kompetisi politik, tidak menghalalkan segala cara. Nah, kita berharap dan saya kira KIB berkumpul di situ. Saya tanya banyak teman di sana berkeinginan setidaknya 3 calon. Jadi memang Bung dan juga dari KIB mendorong ya supaya nanti di 2024 ada 3 calon presiden. Jangan sampai terjadi lagi di 2019 yang sangat kental sekali dengan ada suku, agama, ras, dan golongan. Ya. Nah, itu bagus sehingga kalau bisa dibilang hari ini sudah ada 3 perahu. PDIP, KIB, PKB, Gerindra. Meskipun masih banyak partai yang harus dirajak. Sehingga kalau ada banyak partai lagi yang masuk, baik partai-partai yang di DPR maupun partai-partai yang non DPR juga sangat banyak. Saya kemarin ketemu beberapa partai yang non DPR berkumpul untuk mengajak bersama-sama. Nah, mereka juga punya suara di beberapa tempat. Ini berarti sepertinya sinyal ya kalau PKB dan Gerindra akan langgeng sampai nanti di Insya Allah ini bagian dari jalan yang harus ditempuh menuju pemilu 2024. Dan respon pengurus di bawah sangat-sangat semangat ya. Karena PKB dan Gerindra di bawah itu sudah banyak sekali yang sinergi ya dari dulu, dan begitu kita mau koalisi, mau pacaran nih, belum koalisi nih, mau pacaran, mau jadian, semangatnya luar biasa. Nah, Bang, ada kalanya kan ketika ke KAUA itu biasanya berakhir juga di persidangan perceraian. Maksud saya ini tidak lolos begitu di 2004 bisa jadi. Ya. Jadi yang saya tanyakan di sini, Bung, kalau Bung melihat calon-calon presiden, cawapres yang sudah digembar-gemborkan oleh kelompok yang lain juga, ini sudah ada calon-calonnya, itu Bung sendiri bagaimana? Ya, ada 2 kondisi yang harus ditempuh oleh PKB. Kondisi yang pertama, yang penting harus masuk dalam calon. Yang kedua, ya tentu kita berharap berjodoh. Berjodoh ini tidak ada godaan dan rayuan dari calon-calon lain. Karena itu 2 syarat yang harus terpenuhi, yaitu setelah kita jadian kan ya komitmen, kemudian menjaga cinta, kemudian tidak nyeleweng, kemudian rule of conduct ya, semacam aturan kebersamaan, aturan main gitu, itu harus disepakati. Nah, dari situ ya kita tunggu takdir Tuhan. Karena presiden itu lebih banyak, presiden atau wapres itu lebih banyak unsur takdir. Ingat nggak Kiai Ma'ruf Amin? Sudah nggak terpilih tapi ternyata terpilih. Nah, Bung, ini jika terpilih nanti jadi presiden, ya Bung, apa yang Maluku dapatkan? Ya, ini yang saya sejak awal merasa harus tergerak ya, yang kita sebut sebagai merubah nasib itu kan begini. Maluku ini kekayaannya luar biasa, nikel, batu bara, emas, kemudian besi, pokoknya laut, sumber daya alamnya luar biasa. Bahkan Indonesia sebetulnya kebutuhan APBN, kebutuhan utang itu bisa dibantu dari sini. Dengan catatan semua pengelolaannya betul-betul sesuai dengan perintah Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin karena faktor ekonomi, pertumbuhan ekonomi, faktor teknologi, faktor investasi butuh modal besar, ini agak terganggu, lamban. Atau juga faktor aturan yang kemudian menjadi yang kaya ini seperti Maluku belum bisa dinikmati penduduknya yang cuma 1,5 juta, hampir 2 juta. Taruhlah cuma 2 juta. Sebetulnya jawaban saya sederhana. Ada 2 juta penduduk dengan kekayaan alam segini terlalu mudah untuk sejahtera. Jawabannya, saya bertekad kalau saya punya tanda tangan yang menentukan bangsa ini, saya akan tanda tangani bahwa sumber daya alam Maluku
harus membuat orang Maluku sejahtera, harus mendapatkan kemakmuran, terutama kebutuhan dasar pendidikan, Ya. sarana prasarana, ekonomi, gizi, kemudian kesehatan. Sudah cukup kaya, tapi belum berhasil. Nah, itu perjuangan yang bisa kita lakukan Ya. dengan utamanya adalah kesungguhan ya, kesungguhan untuk membuat happy investor happy, pengusaha happy, pemerintah happy, dan rakyat Maluku happy. Jangan hanya sepihak yang happy, harus Ya. 4 pilar ini. Pengusaha happy, investasi terutama, ini nggak ada jalan kalau nggak ada investasi dan teknologi. Ya. Kemudian pemerintah mendapatkan masukan pajak, rakyat mendapatkan penghasilan yang tinggi, kemudian sumber daya alam abadi, tidak tercemar. Nah, Bung, ini ada pertanyaan dari Tribuners Ya, Bung. silakan Lagi Tribuners, nih, Bung. terima kasih. Iya. Ini dari Pan, katanya, Bung, ada rencana dalam waktu dekat soang ke Mbak Yeni Wahid. Gimana, Bung? Ya, Yeni Wahid itu kan adik saya ya. Jadi Iya. tidak sesuatu, bukan sesuatu, ketemu Yeni itu biasa saja. Bukan sesuatu, bukan peristiwa politik, juga Iya. bukan peristiwa sesuatu, ya, wajar aja. Tapi karena masing-masing punya sikap pilihan dan politiknya berbeda, misalnya karena Yeni punya pilihan partai yang berbeda, PKB punya sistem sendiri, ya biasa saja. Ini, bukan sesuatu yang baru lah ya, itu Iya. cerita lama yang biasa saja. Berarti tetap aman-aman saja ya karena sama-sama lahir dari NU. Ya sama-sama nggak ada masalah. Apalagi saya sebagai kakak tentu berharap dimanapun berada politik adik saya Yeni itu ya harus maju, harus punya kesempatan untuk berkembang lebih baik. Nah, Bung, selanjutnya ada pertanyaan lagi ya, Ya, Bung. silakan. Mungkin Bung, apakah Pak Jokowi sudah memberikan sinyal dukungan ke koalisi PKB dan Gerindra? Saya melihat berbagai pertemuan, diskusi saya dengan Presiden, dan intinya Presiden berada di semua pihak ya. Dan dengan komitmen itu saya merasa ya direstui saja. Ya. Bahkan nanti kalau sudah pacaran kita pasti berharap beliau mendoakan agar koalisi ini benar-benar berjalan dengan lancar. Oke. Nah, oke ya. Jadi kayak sudah. Oke, Bung. Itu tadi ya Tribuners. Lalu Bung, mungkin saya pertanyaan yang terakhir ya, Bung. Ya, karena silakan, sudah silakan. Oke. Pertanyaan terakhir nih, Bung. Ini untuk penegasan saja, Bung. Ya. Untuk penegasan karena memang juga sudah Bung, penegasannya Bung berani dan sudah siap maju sebagai calon